Konsep esensial geografi. Satu, pengertian geografi. Dilihat dari asal katanya, geografi diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan, lengkap dengan berbagai fenomena yang terjadi di dalamnya. Guna menganalisis dan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di bumi, digunakan konsep dasar atau konsep esensial geografi yang dijadikan sebagai unsur penting dalam membantu menganalisa bumi. Sekarang, mari kita lihat 10 konsep esensial geografi tersebut. 1. Konsep lokasi. Apa itu konsep lokasi? Konsep lokasi terbagi atas dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang didasarkan pada letak astronomis suatu wilayah di muka bumi. Seperti yang nampak pada gambar, bagaimana dengan letak astronomis Indonesia. Terus yang kedua, lokasi relatif adalah letak yang didasarkan pada letak geografis. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Yang kedua, konsep jarak. Apa itu jarak? Jarak merupakan rentang pemisah suatu lokasi dengan lokasi lain. Jarak juga dibedakan atas dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut itu jarak yang dinyatakan dalam satuan kilometer. Sedangkan jarak relatif, alat transportasi apa yang kita gunakan. Misalnya, dengan pesawat terbang berarti waktu tempuhnya lebih cepat jika dibandingkan dengan kapal laut. Yang ketiga, konsep keterjangkauan merupakan konsep yang menjangkau mudah tidaknya seseorang dalam mencapai suatu lokasi. Misalnya, daerah dataran rendah akan lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan daerah dataran tinggi karena medannya berbeda. Yang keempat, konsep morfologi. Apa itu konsep morfologi? Itu adalah konsep geografi yang mencakup bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi itu mengalami perubahan pengaruh tenaga eksogen dan tenaga endogen. Tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi, seperti apa saja. Terus tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar bumi. Sehingga dari situ bisa mempermudah kita bagaimana bentuk muka bumi itu ada yang dataran rendah, ada yang dataran tinggi, dan lain sebagainya. Yang kelima, konsep pola. Konsep pola merupakan konsep geografi yang berkaitan dengan bentuk persebaran yang teratur pada fenomena geografi dalam ruang. Kita lihat seperti pola memusat. Pola memusat ini kita jumpai misalnya di daerah dataran rendah. Misalnya ada fasilitas-fasilitas umum tertentu yang disiapkan. Terus pola memanjang itu kita jumpai pada daerah aliran sungai atau pesisir pantai. Itu permukiman penduduknya itu memanjang. Kita lanjut yang berikut, yang keenam adalah konsep nilai kegunaan. Apa itu konsep nilai kegunaan? Adalah salah satu konsep esensial geografi yang berkaitan dengan fungsi ekonomi. Seperti yang nampak pada gambar, ada dua wilayah, yaitu daerah pesisir pantai dan daerah dataran rendah. Di mana daerah pesisir pantai digunakan oleh masyarakat sebagai daerah untuk penangkapan ikan bagi para nelayan, sedangkan daerah dataran tinggi digunakan masyarakat untuk daerah perkebunan. Yang ketujuh, konsep interaksi dan interdependensi. Itu adalah konsep geografi yang berkaitan dengan ketergantungan suatu objek geografi dengan objek yang lainnya. Kita ambil contoh seperti antara desa dan kota. Desa dan kota itu dua wilayah yang saling membutuhkan. Misalnya, desa dia menyiapkan hasil pertanian, dia bawa ke kota. Setelah sampai di kota, masyarakat kota membeli, terus orang desa akan membawa pulang hasil industri yang merupakan hasil dari masyarakat kota. Yang kedelapan, konsep aglomerasi. Aglomerasi atau pemusatan itu adalah kecenderungan persebaran penduduk
yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah relatif sempit dan bersifat menguntungkan karena kesamaan gejala ataupun faktor-faktor tertentu yang menguntungkan. Kita ambil contoh, seperti ada pemusatan daerah elit, atau ada daerah kumuh, atau daerah industri, ada kompleks perumahan. Itu yang dimaksud dengan konsep aglomerasi. 9. Konsep diferensiasi area. Apa itu konsep diferensiasi area? Yaitu fenomena yang mengakibatkan suatu wilayah mempunyai nilai yang berbeda dengan wilayah yang lain. Kita ambil contoh seperti ada desa pertanian, ada desa industri, ada kota budaya, ada kota modern. Itu kan menunjukkan bahwa wilayah itu berbeda antara satu dengan yang lain. 10. Konsep keterkaitan keruangan adalah dasar geografi yang menyebabkan keterkaitan antara gejala yang satu dengan fenomena suatu ruang. Kita ambil contoh seperti daerah hulu dan daerah hilir. Daerah hulu yang daerahnya gersang, tandus, maka dengan sendirinya akan mengakibatkan kalau ketika air hujan itu jatuh akan terbawa ke hilir dan di sana akan terjadi banjir. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita kali ini.